Pemirsa, warga negara Indonesia yang dievakuasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI aman dari wilayah tepi barat dan sekitarnya telah tiba di Jakarta. Keempat WNI dinyatakan dalam kondisi selamat dan sehat. Inilah foto-foto sesaat setelah 4 warga negara Indonesia tiba di Jakarta. Diketahui proses evakuasi dilakukan sejak tanggal 13 Oktober melalui jalur darat dari Safe House di Yerusalem melalui Jordan River border menuju aman. Saat ini tercatat sebanyak 136 WNI masih berada di wilayah tepi barat dan sekitarnya. Sementara itu pemerintah masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI dari wilayah jalur Gaza. Sementara itu Kementerian Luar Negeri menyebut hanya ada 4 orang WNI yang bersedia dievakuasi dari wilayah Israel. Tercatat ada 133 WNI yang saat ini masih berada di kawasan tersebut. 39 diantaranya menetap dan 94 lainnya merupakan pelajar. Adapun keempat WNI sudah tiba di tanah air kemarin siang. Tergantung daerahnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini WNI yang sudah dievakuasi dari Israel, kita sudah terhubung dengan Aryo Brahmantio, mahasiswa Indonesia yang sempat menempuh pendidikan di Tel Aviv. Halo, selamat sore Mas Aryo. Selamat sore, Mbak. Mas Aryo, saat ini informasinya sudah kembali berada di Surabaya ya, sudah berada bersama keluarga. Ya, alhamdulillah saya sudah tiba di Surabaya tadi malam. Sekarang saya sudah di rumah saya. Seperti apa keluarga pada saat pertama kali bertemu kembali dengan Mas Aryo? Ya, tentunya pasti emosional ya. Ketika saya berangkat ke belajar di Israel itu tidak ada ekspektasi bahwa situasi akan memburuk seperti ini, dan mereka tentunya sebagai anggota pihak keluarga pasti cemas, khawatir, dan mereka selalu update pada perkembangan situasi yang terjadi di sana. Begitu. Mas Aryo, bisa diceritakan sedikit seperti apa proses evakuasi kemarin, berapa jam harus perjalanan darat, seperti apa kemudian perpindahan transportasinya? Ya, baik. Sebenarnya proses evakuasi kemarin itu merupakan bagian dari proses evakuasi yang panjang dan dimulai sejak hari Jumat pada tanggal 13 Oktober. Proses evakuasi ini tuh melibatkan perjalanan selama 2 jam menuju perbatasan Jordan River Valley atau Sheikh Hussein Crossing antara Israel dan Yordania. Setibanya kami dijemput oleh para perwakilan pihak KBRI Aman dan kami melakukan perjalanan lagi selama 2 jam menuju KBRI Aman di Yordania dari perbatasan. Terus di sana kami disambut hangat oleh Bapak Duta Besar Indonesia untuk Aman, Bapak Ade Padmosarwono, dan semua jajaran KBRI Aman. Kami yang membantu proses evakuasi kami. Kemudian kami menghabiskan waktu semalam di Yordania untuk istirahat sebelum melanjutkan proses evakuasi ke Indonesia. Pada hari esoknya itu tanggal 14 Oktober, sekitar pukul 6 sore kami dievakuasi dan seorang pendamping dari KBRI Aman berangkat menggunakan pesawat komersil dari Bandara Udara di Yordania ke Muscat di Oman untuk transit. Kemudian penerbangan berlangsung selama 3 jam, kami tiba di Oman pukul 11 malam. Selama kami transit, kami juga menerima perhatian dan juga ditemui oleh pihak KBRI Muscat yang memfasilitasi proses transit. Selanjutnya dari Oman, kami kemudian diterbangkan sekitar pukul 2 pagi menuju Bandara Soekarno-Hatta dan perjalanan memakan waktu 8 jam. Alhamdulillah kami semua tiba dengan selamat pada tanggal 15 Oktober sekitar pukul waktu 1 siang. Perjalanan yang sangat panjang ya Mas Aryo. Iya, di Jakarta kami juga disambut oleh pihak perwakilan PWNI, Dinas Sosial, Pemprov, serta Pemda dari daerah kami. Mas Aryo, sepengetahuan Anda atau pada saat Anda meninggalkan Tel Aviv, kondisinya seperti apa yang terakhir Anda lihat? Terkait situasi terakhir yang saya ingat di Tel Aviv masih cukup tegang dan selalu ada ekspektasi eskalasi. Banyak tempat-tempat kerumunan dan keramaian masih ditutup. Pada saat kami evakuasi melalui tepi barat, kami melihat banyak checkpoint militer Israel dan tentara IDF bersiaga penuh. Sekitar 30 menit mendekati perbatasan, kami sempat dihentikan oleh aparat keamanan Israel yang kemudian menggeledah dan memeriksa kami beserta semua barang bawaan kami. Mereka mengkhawatirkan mungkin adanya penyusup atau
mungkin ya dari pihak milisi. Setelah itu kami diizinkan pergi. Di perbatasan itu sendiri situasinya cukup ramai dan terdapat antrian panjang warga negara asing yang hendak meninggalkan Israel. Penjagaan juga cukup ketat baik dari pihak Israel maupun pihak Yordania, dan saya menariknya juga terdapat semacam desakan untuk segera menyeberangi wilayah perbatasan dan tiba di Aman sebelum waktu sholat Jumat, karena telah beredar kabar bahwa akan terjadi aksi demonstrasi besar oleh warga Yordania yang simpatik terhadap Palestina di sejumlah titik di perbatasan sesudah sholat Jumat. Jadi alhamdulillah kami semua berhasil lolos sebelum waktu itu. Mas Aryo, informasinya masih cukup banyak ya WNI yang memilih bertahan di sana dan banyak diantaranya juga adalah pelajar. Apakah memang kegiatan belajar mengajar masih berlangsung? Dari kampus Anda sendiri seperti apa? Jadi untuk pelajar yang baru datang, kegiatan pembelajaran masih berlangsung, tapi dilakukan secara online. Dan saya juga diminta oleh pihak universitas untuk melakukan secara online. Jadi dilakukan online dan deadline tugas perkuliahan diperpanjang hingga akhir bulan. Ini pihak kampus itu sedang aktif mengumpulkan donasi dan sumbangan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Aryo Brahmantio, WNI yang sudah dievakuasi dari Tel Aviv. Semoga sehat selalu.